pada ketika itu pada masa hidupnya Mbah Abdul Malik itu, dia itu memegang torekot, musik torekot Naqsyabani Khalidiyah itu ya, Khalidiyah. Di mana Mbah Malik itu dibeat langsung sebagai mursyid oleh ayahnya Mbah Ilyas dan Mbah Ilyas dari Jabal Kubais itu. Dan dari obrolan keluarga ya, bahwa Mbah Ilyas itu tidak pernah jadi mursyid tarekat Sajiliyah, pernah. Apalagi membaiat mursyid, nggak pernah. Nah, justru kita dengan lahirnya Jat Maswat kita bersyukur, ya. Karena kalau tanpa itu, waduh itu, pokoknya kali surat nggak enak, apalagi di medsos ya, kita gempar, ya. Di dalam kitab ini sudah ada sejak zaman Mursyid Syekh Mursopi pada tahun 1930 ya. Pada zaman dulu kerajaan Mesir ya, itu mursyid terakhir itu Syekh Mursopi ini seorang mursyid yang benar-benar hebat ini ya, ini sampai-sampai raja-raja penguasa-penguasa hormat sama dia lah ini ya. Tapi setelah dia meninggal, bermunculannya melahirkan misalnya kalau kita mah mendirikan organisasi tarekat Jat Aswajat di mana? Jat Aswajat. Memang sudah ada dan ilmunya Allah diajari, ya. Sudah ada dan ilmu Allah dijajali. Justru kita dengan lahirnya Jat Aswajat kita bersyukur, ya. Karena kalau tanpa itu, waduh itu, pokoknya kali suratnya enak, apalagi di medsos ya, kita gempar, ya, ya. Jadi kemarin seperti saya setelah pelantikan ya di Banyumas ya, tanggal 7 itu sama kelas ya, besok-besok saya di Jombang, kemudian saya ke Banyumas, baru kan ziarah ke makam Mbak Abdul Malik ya. Jadi kalian saya diskusi dengan keluarganya ya, bahwa pada ketika itu pada masa hidupnya Mbah Abdul Malik itu, dia itu memegang torekot, musik torekot Naqsyabani Khalidiyah itu ya. Nah, Khalidiyah. Di mana Mbah Malik itu dibeat langsung sebagai mursyid oleh ayahnya Mbah Ilyas dan Mbah Ilyas dari Jabal Kubais itu. Dan dari obrolan keluarga ya, bahwa Mbah Ilyas itu tidak pernah jadi mursyid tarekat Sajiliyah. Tuh dengar ya. Apalagi membaiat mursyid, nggak pernah. Nah, ya kalau untuk lebih jelasnya lagi, bisa konfirmasi langsung ke Banyumas kalau orang misalnya bisa kasih fitnah. Saya kan menulis fitnah, hasud, gimana orang sama begitu cuma hanya menyampaikan ya. Saya langsung ke sana, iya. Justru saya kasihan kalau orang yang sudah membelokkan tarik, saya kasihan. Ya. Karena masalah membelokkan kalau di dalam bahasa Arab ya, itu namanya tahrif ya. Tahrif. Kalau bahasa ini mah distortion ya. Distortion. Bukan interpolation, bukan. Distorsi. Dulu kan tahun 2010 saya juga membongkar kitab-kitab salaf yang ditarik oleh Wahabi gitu. Ya. Bongkar. Itu bahasa tahrif ya. Tahrif. Jadi berkembang. Dulu ada tahrif kitab. Jangan tahrif itu bisa memasukkan isi-isi karya ulama salaf dan cara menambahkan, mengurangi, ya. Kemudian bahkan menghilangkan sama sekali, ya. Sebagaimana ada di kitab Syiar Alamun Nubala juga ada 18 jilid ya, karena Imam Az-Zahabi. Jadi ada perbedaan tertentu dari Wahabi bahwa di situ dihilangkan Imam Malik Al-Muzaffar, orang yang pertama kali dulu mah istilahnya ya. Jadi ada kekomunakan gubernur Irak ya. Saya Al-Ayyub Sultan Al-Ayyubi ya. Salahuddin. Di situ dihilangkan sama sekali. Nggak ada. Seperti ditahrif. Maka ketika saya beli, saya compare, saya pulangin aja. Orang 18 jilid, iya, ininya. Pulangin. Tahrif. Sekarang berkembang. Tahrif makam, ya. Tahrif silsilah, ya. Tahrif apa lagi? Tarekat, ya macam-macam lah. Ya. Memang sih, dulu saya tahun 2003, ya, saya kan punya kitab nasab. Ketika saya makanya beli kitab nasab itu namanya Umdat Khalid. Kemudian saya
mengadakan penelitian ke Rabithah Alawiyah. Situ. Nah, di Hasan Pelitang itu ada silsilah Wali Songo, silsilahnya ada di dia, ya. Padahal kan berhak itu kan dari kerajaan atau Kesultanan Nusantara ya, Indonesia ya, Indonesia. Berhak. Saya apa udah ada konfirmasi atau musyawarah gimana? Menunjukkan karena zamannya bukan di medsos, cuma saya simpan aja lah gitulah. Tapi setelah berkembang masalah begini, saya teringat ketika saya dulu kan saya pesantren keliling dulu tuh, Tasik, Garut, Sukabumi, dari dan saya ke Jawa itu. Nah sekarang saya kuliah di internasional itu dulu. HI. Jadi saya sedikit tahu lah tentang politik internasional. Ya. Nah ketika itu dulu apa istilahnya tuh Rabithah Alawiyah itu istilahnya tuh ada sisi senang. Ya ini kan istilahnya tuh taktik Belanda. Ya. Ya yang dikelola oleh Tangerpas jadinya. Gimana supaya dominasi penjajahan Belanda supaya langgeng di Indonesia, maka Belanda itu menjalankan politik sphere of influence. Ya. Artinya semua pengaruh ada di tanah Nusantara supaya dalam pengaruh bagaimana caranya? Ya, misalnya membuat silsilah, membuat masyarakat keraton, kerajaan, membuat manusia ya, supaya bisa menguntungkan Belanda ya. Dan sebagai mitra kerjanya itu datang dari mana lah gitu ya. Itu diantara Belanda aja. Kemudian membuat isu-isu politik, propaganda macam-macam semuanya jadi kepentingan untuk dengan politik luar negeri Belanda ya dalam rangka supaya langgeng dalam kuat dominasi penjajahannya di Indonesia. Cocok, guys. Sampai sekarang itu. Dua asalan menggunakan kekuasaan, sifat otomatis semuanya itu ada sifat di luar Allah, semua atas kehendak Allah. Seperti apa tuh masalah nasab, ya, itu di luar semuanya. Masalah nasab, masalah makam, masalah apa segala sesuatu yang ada yang terjadi di seluruh alam semesta semuanya itu Allah. Iradah Allah. Ya misalnya kalau misalnya masalah nasab itu kan masalah musibah, masalah bencana, ya memang sudah itu semuanya. Jadi dengan adanya bencana, kondisi manusia ini kan bisa stabil, bisa hadap. Yang tadinya tidak baik jadi baiknya, sebagai itibar, ya. Saya bersyukur dengan adanya masalah bukannya bisa bersyukur, ya. Harusnya mah. Karena memang itu sudah ada, ya. Di zaman dahulu, ya, oleh Jinun di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Asfiyah karena Imam Abu Al-Asbahani. Pagi di 9 halaman 33 situ terbitan dalam pikir dari Subhanahu. Kata Imam Zinun itu al-bala'u yazul mu'min wa iza adamal bala'u fasada halu. Jadi musibah atau bencana itu caranya orang mukmin. Seandainya tidak ada musibah bencana, rusak kondisi manusia lah, rusak kondisi manusia. Maka dengan adanya bencana, ya itu menjadikan sebagai suatu ibar bagi kita, ya. Karena kan yang namanya orang mukmin itu sesuatu yang ada di dunia ini, ya, baik yang ada di sekitar kita maupun yang lainnya, maupun peristiwa apa aja, menjadi sebagai itibar, ya, supaya hidup kita ini selamat, ya. Pernah di Imam Hatim Al-Asam ada di dalam kitab Tanbihul Muhtarim. Di sana karya Syekh Abdul Asy'arani pada jilid pada halaman 58, ya. Imam Hatim Asam ditanya, wahai Imam Hatim Asam, kapankah seseorang mata ahaduna kali ini lagi lah. Wahai Imam Asam, kapan seseorang itu disebut ahli itibar di dunia? Jawab Imam Asam, qala bila kula syai'in akibatuhu ila kharab wa sahibu ila turab. Apa seseorang itu disebut ahli dunia, ya, ahli itibar di dunia
apabila dia sesuatu sebagai akibatnya, ya, akibat akhirnya itu akan menuju kehancuran gitu ya. Ya maka semua dalam ajaran nasib dalam mati sebagai itu Pak. Kita akan mati, buat apa sih nasib mulia ya? Kalau seandainya amal tidak punya amal, tidak berilmu, ya, tidak bermanfaat bagi umat ini. Maka nanti sebagai pelaku dalam akhirnya kan akan mengalami kematian, semuanya ini. Maka itu hikmah. Semuanya kan di tulisan hikmah, semua yang ada di seluruh dunia ini semuanya hikmah, semuanya hikmah. Terus